Halo sobat, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Rodi Ratore yang rilis pada tahun 2012. Tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke intronya. Di awal film memperlihatkan seorang om-om yang bernama Haria yang sedang menelpon bosnya bernama Babji, di mana ia melaporkan kepada Babji bahwa Vikram Ratore masih hidup. Babji yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Tak lama kemudian, Haria dibunuh oleh seseorang dari belakang dengan sebilah silet yang terlihat sangat tajam, setajam silet. Di sisi lain, Babji terlihat segera membongkar kuburan Vikram Ratore dan ternyata dalam peti mati hanya berisi tumpukan batu dan bukannya jasad Vikram Ratore. Scene berpindah ke Mumbai. Seorang polisi sedang mengejar maling dan maling ini terlihat masuk ke rumah warga dan menyandra warga tersebut. Sambil menodongkan pistol, polisi ini memperkenalkan namanya adalah Inspektur SK Pharma. Maling ini terkenal sadis dalam aksinya. Para warga yang dirasakan oleh sang maling mendatangi polsek dan meminta pertanggungjawaban dari Inspektur SK Pharma. Namun ternyata inspektur yang mereka temui tadi bukanlah Inspektur SK Pharma yang asli. Bahkan Inspektur SK Pharma pun tertipu oleh komplotan pencuri tersebut. Dan mereka juga mengambil seragam Inspektur SK Pharma. Di dermaga, dua pencuri yaitu Shipa. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Dan temannya Tuji sedang membagi-bagi hasil curiannya tadi. Tuji yang sedikit lemot, mungkin karena belum upgrade ke 4G, dia diakali oleh Shipa. Shipa mengambil semua bagian dari hasil pencurian dan hanya memberikan Tuji beberapa rupiah untuk membeli jajanan, dan itu pun untuk mereka berdua. Kemudian Shipa melihat gadis cantik melintas di depannya, dan saat ingin mengejar gadis itu, ia dihentikan oleh seorang polwan yang mencurigai mereka berdua. Kemudian Shipa menyemprot badannya dengan semprotan perangsang yang membuat polwan itu menjadi kerasukan karena mencium aroma dari parfum tersebut. Dan dengan alunan koplo dari Jergen membuat si polwan menari-nari. Dan scene berpindah pada tarian khas rakyat Prindapan. Tapi di skip aja dulu ya, nanti aja di lain waktu. Scene berpindah ke segerombolan bocil yang ingin mengambil bola kasti mereka yang masuk ke rumah Shiva. Lalu Shiva mempersilahkan mereka masuk dan bahkan menawarkan sarapan untuk mereka semua. Tak lama kemudian, semua anak berlari keluar sambil menangis. Ternyata Shiva tak suka anak kecil. Dari gayanya terlihat bahwa Shiva adalah begal yang ulung yang adalah bakat alami. Di perjalanan, Shiva lalu melihat gadis yang kemarin dia temui. Lalu tiba-tiba, gadis itu dicopet. Dan Shiva dengan sigap menabok si pencopet itu. Dan si copet pun auto balik mengembalikan tas si gadis tersebut. Shiva pun bercanda dan berkenalan dengan gadis tersebut yang bernama Paro. Shiva yang memiliki kepercayaan diri tinggi langsung menyatakan cintanya dan mengatakan bahwa Paro akan memikirkannya selama 1 kali 24 jam. Baik itu ya, Bor. Hari ini, Paro pun dibayangi dengan wajah Shiva, mulai dari restoran, tempat parkir, bahkan dimanapun ia berada. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah ini yang dinamakan cinta? Karena saking seringnya melihat wajah Shiva di mana-mana, ya padahal itu kan cuma akal-akalan Shiva doang. Lalu terlihat Shiva yang mendatangi acara kawinan kerabat si Paro. Di dalam pesta, Shiva melihat orang-orang layaknya perhiasan berjalan. Mungkin jiwa begalnya lagi meronta-ronta kali ya. Lalu Shiva mendengar seorang istri yang tengah ngoceh kepada suaminya. Karena tak seorang pun dari tamu yang datang meminta berkah kepadanya. Shiva yang mendengarnya langsung memanfaatkan keadaan agar bisa leluasa di dalam rumah. Ia pun meminta berkat pada sang istri. Dan karena senang, emak itu pun menyambut Shiva dengan hangat. Lalu scene berpindah ke area sebuah mall. Shiva yang hendak membeli popok karena disuruh oleh Paro terlihat sambil jalan dengan sigap menggarong HP seseorang yang sedang teleponan. Di dalam mall, Tuji yang marah karena diabaikan oleh Shiva mengisi waktu luang untuk menggarong tas seseorang yang bernama Jagdish. Dan Tuji yang ketahuan
dan terdesak menunjuk Shipa sebagai komplotannya. Kemudian Shipa dikejar oleh Jagdish, lalu diteriaki dengan Rama. Sambil Jagdish berteriak, "Saudaraku!" Di tengah perjalanannya, Jagdish yang pincang terjatuh di tangga. Tidak sampai di situ, ia pun ditabrak oleh mobil dan terpental beberapa meter. Ia lalu dirawat di rumah sakit. Kemudian Shipa kembali ke pesta dan menemui Paro di kamar. Shipa yang melihat lekukan seksoi si Paro tak bisa mengontrol tangannya. Paro pun merespon dengan memamerkan lekukannya. Lalu saat bermesraan, Paro menanyakan pekerjaan Shipa. Dan Shipa pun jujur bahwa dia adalah seorang pencuri. Alih-alih membenci, ternyata Paro menyukai kejujuran Shipa dan meminta Shipa untuk hidup lebih baik dan tidak mencuri lagi. Shipa pun memeluk Paro dan berjanji bahwa dia tidak akan mencuri lagi. Berpindah ke daerah Depgar, bawahan dari Babji yang dipimpin oleh adiknya sedang menyiksa seorang reporter yang memberi berita bahwa Vikram Ratore masih hidup. Lalu Titra memerintahkan Babu untuk berangkat ke Mumbai dan harus pulang dengan membawa jasad dari Vikram Ratore. Di Mumbai, Shipa dan Tuji berencana melakukan pencurian besar sebelum mereka pensiun dari dunia permalingan. Di stasiun, ia akan mencuri peti yang penuh dengan emas dari seorang wanita yang baru saja turun dari kereta. Mereka pun membawa peti tersebut ke dermaga. Lalu di dermaga, Tuji yang tak ingin tertipu lagi ingin membahas terlebih dahulu pembagian hasil curian itu sebelum peti dibuka. Namun di tengah perdebatan, polisi Vishal Sharma memergoki mereka karena mencurigai peti yang mereka bawa. Ia pun meminta agar peti itu dibuka, dan saat dibuka ternyata itu berisi anak perempuan yang bernama Chinky. Dan pada saat bangun, Chinky memanggil Shipa dengan sebutan Papa. Shipa yang takut dan ingin mengelak dari tuduhan perdagangan anak pun berpura-pura mengakui Chinky sebagai anaknya. Polisi yang masih curiga mengancam Shipa akan setiap hari mengecek ke rumahnya, dan jika anak kecil itu tidak ada maka Shipa dalam masalah. Shipa pun membawa anak perempuan tadi ke rumahnya dan mulai bertanya siapa ayah dari anak kecil tersebut. Namun ia selalu menjawab bahwa Shipa adalah papanya. Lalu keesokan harinya, Shipa berusaha untuk menghilangkan Chinky dengan meninggalkannya ke atas truk. Tapi dia terpaksa membawa Chinky pulang karena polisi Vishal Sharma sedang cek and recheck ke rumahnya. Setelah polisi itu pergi, tiba-tiba Paro datang ke rumah Shiva. Lalu dengan sekejap, Shiva pun menyembuhkan Chinky di kamarnya. Di sini, Shiva berusaha agar Paro tidak melihat Chinky. Lalu beberapa saat kemudian, saat mencari identitas dari Chinky dengan membongkar peti, betapa terkejutnya ia saat melihat foto Chinky dengan ayahnya yang sangat mirip dengan dirinya. Jadi wajar saja setiap ditanya, Chinky selalu menjawab bahwa Shiva adalah papanya. Di tempat lain, Vikram Ratore yang merupakan ayah dari Chinky sedang bertarung dengan bawahan Babu yang akan membunuhnya. Di tengah pertarungan, ia tiba-tiba puyeng lalu kemudian pingsan. Salah satu anak buah Babu yang sedang mencari Vikram Ratore terlihat mengejar Shiva yang mirip dengan Vikram Ratore. Kembali ke Vikram Ratore, ia pun sadar dan memeriksakan kepalanya ke dokter. Dokter mengatakan bahwa tengkorak kepalanya terkena goncangan, bahkan sekalipun itu goncangan kecil dapat membunuhnya, dan kepalanya bisa saja mengalami pendarahan jika tadi dia tidak membasahi kepalanya dengan air. Di rumah Shiva, saat akan makan siang, Chinky meminta Shiva untuk menyuapinya, dan Shiva beralasan jika tangannya sedang sakit. Chinky pun berjalan ke arahnya dan ingin menyuapi Shiva makan karena tangannya yang sedang sakit. Bingung dengan keadaan itu, Shiva pun memilih untuk pergi dan pulang larut malam dalam keadaan abok. Dan dia terus saja mengoceh kepada Chinky yang sedang tertidur. Shiva kesal karena saat berbicara, rekorder Chinky terus berbunyi. Lalu ia pun melemparkan ke dinding hingga rekorder tersebut rusak. Pagi harinya, Shiva terbangun karena Chinky menangis melihat rekordernya yang telah rusak. Lalu Chinky menjelaskan bahwa rekorder tersebut adalah rekaman suara dari ibu Chinky, dan dengan rasa menyesal, Shiva pun memperbaiki rekorder tersebut. Setelah kejadian itu, Shiva mulai menyayangi dan merawat Chinky. Hari pun berlalu hingga suatu saat
Shipa sedang menyuapi Chinky. Tiba-tiba Paro datang dan melihat mereka berdua. Paro yang awalnya berniat memperkenalkan Shipa ke kedua orang tuanya, ia menjadi kesal karena merasa telah dibohongi oleh Shipa. Dan ternyata suami istri yang ditemui Shipa di pesta lalu itu adalah orang tua dari Paro. Di perjalanan pulang setelah membawa Chinky jalan-jalan, Shipa diserang oleh anak buah Babu. Di sini Shipa yang bingung ditolong oleh polisi Vishal Varma yang dengan tiba-tiba muncul dan membantu Shipa untuk kabur dari anak buah si Babu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di tempat terbuka. Shipa terjebak dan berusaha melawan anak buah Babu. Saat terpojok dan akan dihajar, tiba-tiba perempuan yang ia tipu di stasiun muncul dan menolongnya. Lalu Shipa pun berlari dan kembali terpojok di jalan buntu. Hampir saja ia tertembak oleh Babu. Namun tiba-tiba Jagdish muncul dan menghalangi Babu. Lagi-lagi Shipa berlari hingga ia pun terkepung di konstruksi bangunan. Dan saat akan ditabok, tiba-tiba Vikram Ratore yang entah lagi ngapain di atas sana langsung membunuh anak buah Babu. Babu lalu heran karena sekarang berdiri dua orang Vikram Ratore di depannya. Setelah membawa Chinky ke tempat yang aman, mabar pun terjadi. Vikram Ratore sendiri melawan Babu dan anak buahnya. Karena kalah jumlah, kepala Vikram Ratore terbentur dan lagi-lagi ia pun kehilangan kesadaran. Lalu ia dihajar habis-habisan. Namun polisi Vishal Varma, Rasikan dan juga Jagdish datang untuk menolong. Di sini mereka berempat tetap saja kalah jumlah dan dihajar habis-habisan. Vikram yang dalam keadaan setengah sadar tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh Babu. Di saat sekarat dan akan kehilangan kesadaran lagi, tiba-tiba hujan pun turun dan membasahi kepalanya. Ia pun kembali sadar dan dengan senjata Girmautnya ia segera berdiri untuk menghabisi semua anak buah Babu. Di akhir pertarungan setelah memberikan kiss bye kepada Babu yang akan modar, ia pun ikut-ikutan modar. Tapi entah kenapa dia kembali berdiri dan melemparkan senjata Girmautnya ke langit. Ya, hanya sutradara yang tahulah. Lalu Pak Vishal Varma pun menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi kepada Shipa yang sedang kebingungan. Dan kita akan dibawa kembali pada 6 bulan yang lalu, di mana di daerah Patna ada sebuah desa yang bernama Devgar. Desa itu dikuasai oleh seorang tuan tanah yang bernama Babji. Babji ya, bukan PUBG, Babji. Ia sangat berkuasa dan sangat kejam, bahkan polisi di daerah itu tunduk kepadanya. Scene berpindah kepada Babji yang sedang mandi dari mata air pantat sapi. Ia didatangi oleh polisi Vishal Varma untuk meminta membawa pulang kembali istrinya yang telah hilang 2 hari. Yang ternyata istri Vishal Varma ini sedang bersama Muna, anaknya Babji. Vishal Varma yang hanya polisi biasa tidak bisa berbuat banyak dan hanya memohon belas kasihan kepada Babji. Namun Vishal Varma hanya mendapatkan jawaban yang sama seperti 2 hari sebelumnya. Babji berkata, jemputlah istrimu 2 hari lagi. Dan Vishal Varma pun tidak berhasil membawa istrinya pulang. Di sisi lain, setumpuk manusia sebut saja geng Pengkor sedang memalak pedagang di area terminal. Lalu datanglah Inspektur Polisi Vikram Ratore yang baru saja dimutasi ke desa tersebut. Ia lalu diperas oleh geng Pengkor yang belum mengetahui siapa sebenarnya Vikram Ratore ini. Tak sampai di situ, para preman terminal bahkan mengejek anak Vikram Ratore. Setelah mengantarkan anaknya ke mobil, Vikram Ratore kembali ke geng Pengkor tadi dan langsung menambok, kemudian membuat peta di punggung seorang geng Pengkor. Sampai-sampai si botak ngompol di celananya karena ketakutan. Ia pun mengembalikan uang yang dipalak dari pedagang tadi dan memperkenalkan bahwa ia adalah Kapolres baru di tempat tersebut. Ia lalu diantar ke rumdisnya dan disambut oleh Inspektur Rasikan dan juga Inspektur Vishal Varma. Di sini Vikram melihat keanehan pada anak Vishal yang seperti kurang terurus. Kemudian Vishal pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada istrinya. Mendengar cerita dari Vishal, Vikram pun tersulut emosinya. Kemudian ia mendatangi rumah Babji dengan mobilnya yang bisa terbang. Lalu di kamar Muna, Vikram melihat istri Vishal sedang diruda paksa. Vikram yang emosi memberi sarapan siang kepada Muna dengan mengetuk otongnya sebelum menjambak Muna
sampai ke kantor. Namun Vikram dihadang oleh Babji yang segera menyuruh merantai pagar agar Vikram tidak bisa keluar kemana-mana. Lalu Vikram mengikat Muna di depan mobilnya sehingga terpaksa karena tidak mau melihat anaknya penyok di pagar, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membuka pagar kembali. Akibat kejadian itu, Kepala Polisi Prakas mendapat teguran dari Menteri karena berani mengusik Babji. Prakas yang ditegur pun kesal dan membaca Wikipedia dari Vikram Ratore, dan ia tercengang karena tertulis di sana bahwa Vikram telah mendapat 4 kali promosi jabatan selama 4 tahun pengabdiannya. Kepala polisi pun datang dan menemui Vikram Ratore. Di sana, Vikram Ratore pun diancam bahwa bisa saja Babji mengusik dan membunuh keluarganya saat ia tidak di rumah. Namun alih-alih takut, ia pun mengatakan 5 tahun yang lalu ketika aku mengambil sumpah, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan mengabdikan seluruh hidupku untuk tugasku. Dan aku lebih takut akan tidak menepati janji tugasku daripada kejahatan yang mengancam diriku. Kepala polisi yang mendengar hal tersebut tercengang dan Vikram Ratore pun meminta izin untuk menjemput putrinya. Saat akan pergi, dia pun mendapat penghormatan dari semua polisi yang hadir di sana. Lalu scene berpindah ke pengadilan. Muna pun dibebaskan karena tidak terbukti dari pengakuan para saksi dan juga hasil medis menyatakan bahwa Muna memiliki penyakit sengklek alias gangguan jiwa buatan. Babji yang tak terima dengan sikap Vikram Ratore menghubungi Menteri Korup yang bersekongkol dengannya untuk membalas dendam kepada Vikram Ratore. Malam harinya diadakan pesta meriah di rumah Babji. Semua polisi diundang termasuk menteri yang korup tadi. Di saat musik berhenti, menteri lalu muncul. Di sini, Muna yang berpura-pura goblok ingin bermain-main dengan para polisi. Di mana jika ia berhasil menyentuh atau menangkap polisi, maka polisi itu harus membuka pakaiannya. Vikram yang tidak terima dengan hal itu sontak mengeluarkan senjata. Namun Pak Menteri mencegahnya dan mengatakan tidak apa-apa, karena ini hanya permainan saja. Dengan rasa kesal, Vikram pun memasukkan kembali pistolnya. Namun ia mengeluarkan beberapa peluru senjatanya. Permainan pun dimulai. Muna lalu mengejar dan berhasil menangkap seorang polisi. Lalu polisi itu dipermalukan dengan membuka seragamnya sendiri. Kini giliran Vikram. Ia lalu berjalan menuju lantai 3 dan diikuti oleh Muna. Di lantai 3, Muna tergelincir karena menginjak peluru yang disebar oleh Vikram. Ia pun terjatuh lalu meninggal karena tersangkut di pohon. Dan Babji merengek melihat anaknya mati tergantung. Vikram meminta Visal untuk membuat laporan kematian yang menuliskan bahwa orang gila lah yang meninggal. Dan menteri bisa dijadikan sebagai saksi bahwa orang tersebut meloncat dari lantai 3. Esok harinya diadakan pesta yang meriah yang sebenarnya orang desa bergembira karena Vikram Ratore berani melawan Babji dan Muna anaknya pun telah mati. Di sela pesta, Vikram menyadari ada anak buah Titla yang bersembunyi di antara mereka. Tiba-tiba, punggungnya ditusuk dari belakang oleh patung dewa. Ternyata, Titla bersembunyi di dalam patung tersebut. Pertarungan pun terjadi dan Vikram dihajar habis-habisan. Namun di sini, Vikram Ratore bisa mengalahkan Titla. Dan saat akan mencolek Titla dengan batang kayu, tiba-tiba senjata yang dipegang Titla menembak batu yang menyebabkan mobil yang terparkir bergerak ke arah seorang anak yang kakinya tersangkut. Dan saat pandangannya terlena ke anak tersebut, ia ditusuk lagi oleh Titla. Dan meski telah disodok lagi, Vikram langsung berlari untuk menyelamatkan anak itu. Titla yang tak menyia-nyiakan kesempatan langsung menembak Vikram. Lalu ia pun dibawa di depan semua warga dan jasadnya digantung untuk menjadi peringatan kepada semua warga desa bahwa tidak ada satupun yang bisa selamat jika menentang Babji. Saat akan dikubur, Rasikan melihat pergerakan mata dari Vikram Ratore. Sontak, Visal langsung mengecek denyut nadinya dan ternyata Vikram belum mati, hanya dalam keadaan sakratul maut. Semua orang yang ada di pemakaman gantung itu menyembunyikan hal tersebut dari Babji. Akhirnya, ia dibawa ke desa terpencil untuk mendapatkan perawatan. Setelah pulih, Vikram dibawa ke Mumbai untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Dan di Mumbai, saat diperiksa ternyata kepala Vikram mengalami cedera akibat pukulan keras. Kembali lagi ke masa kini,
Vishal mengatakan bahwa saat dibawa ke Mumbai, Chinky mulai tidak mau makan karena ingin bertemu ayahnya, dan Jagdish melihat Shipa pada saat itu mencuri tasnya yang di mall. Sewaktu Shipa membeli popok, Vishal, Jagdish, dan Rasi pun menyusun rencana untuk menitipkan Chinky kepada Shipa. Masuk ke dalam ruang rawat, saat detik terakhir kehidupannya, Vikram memastikan bahwa Shipa akan menjaga Chinky. Seisi ruangan pun sangat sedih saat melihat Vikram meninggal. Terlebih lagi saat Chinky menghidupkan rekaman lagu mamanya. Dan setelah itu, Shipa pun menyamar sebagai Vikram Ratore dan datang ke desa Afgar. Dan lagi-lagi, ia pun bertemu dengan geng pengkor yang terlihat ketakutan. Lalu Shipa mendatangi Babji yang sedang melakukan pemerasan kepada warga. Di saat Shipa datang, semua orang di sana pun terkejut melihat sosok Vikram Ratore yang telah kembali. Di sana, Shipa mengatakan bahwa besok jam 12 siang, dia akan menjara gudang gandum milik Babji. Di tengah perjalanan pulang, Shipa bertemu dengan Paro. Namun di sini, dia harus berpura-pura karena sedang menyamar menjadi Vikram Ratore. Malam harinya, karena tak puas hati, Paro pun mendatangi Shipa. Dan di sini, sama halnya seperti tadi siang, Shipa mengakui tidak mengenal Paro. Namun ia tergoda dengan lekukan itu. Lalu saat Paro akan pergi, dia melempar batu ke dalam sumur dan Shipa yang mendengar hal tersebut langsung keluar rumah dan berusaha menyelamatkan Paro yang ia kira meloncat ke dalam sumur. Namun hal tersebut hanyalah pancingan dari Paro. Setelah kejadian itu, Shipa pun menikahi Paro. Lalu siang harinya di gudang gandum milik Babji yang mulai congkak karena sudah jam 12 siang dan Shipa tak kunjung datang. Lalu Shipa menelpon dan mengatakan bahwa dia telah datang ke pabrik minuman Babji, meledakkan pabrik minuman tersebut. Mendengar hal itu, Babji dengan semua anak buahnya langsung menuju pabrik minumannya. Namun ternyata saat Babji pergi, semua warga yang bersembunyi langsung menjaras isi gudang Babji. Sampai di pabrik minuman, Babji kembali ditelepon oleh Shipa. Dan sekarang Shipa mengatakan bahwa gudang gandumnya telah habis dijara oleh warga. Dan dengan bodohnya, ia berbalik arah kembali ke gudangnya. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat seisi gudangnya telah dijara. Lalu Shipa kembali menantang Babji untuk membuktikan kejantanannya. Besok jam 12 siang di aula desa, Shipa lalu meloncat dan tiarap ketika gudang gandum milik Babji meledak. Tak sampai di situ, Shipa pun meledakkan mobil milik Babji. Keesokan harinya di alun-alun desa dengan semua warga desa, Shipa mencoba menyadarkan warga desa dan mengajak mereka menantang Babji. Namun tidak ada satupun warga desa yang berani. Hingga pada saat Babji menunjuk istri Vishal untuk duduk di pahanya, bukannya duduk di paha Babji, ia malah menendang dan menginjak-injak perut Babji. Melihat hal itu, keributan pun pecah dan Babji pun dibawa ke polsek terdekat untuk dipermak ulang. Tak lama kemudian, Menteri Korup pun ingin membantu Babji untuk lolos dari situ. Setelah Babji keluar dari kantor polisi, Babji yang selesai dipermak menemui adiknya Titla. Titla yang marah melihat kakaknya didaur ulang memerintahkan bawahannya untuk menculik Paro dan Chinky untuk dijadikan sandera. Saat disandra, Paro menenangkan Chinky dan berkata bahwa papa akan datang dan menghajar para penjahat. Saat Chinky akan dibunuh, tiba-tiba Shipa muncul dan menyuapi anak buah Titla dengan sebilah pisau. Lalu Shipa melempar sarang tawon dengan batu yang membuat semua orang kabur karena dikejar tawon. Shipa pun memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur ke dalam lembah. Namun saat pelariannya, Shipa dicegat dan bertarung dengan anak buah Titla. Shipa berhasil mengalahkan anak buah Titla hingga Shipa akhirnya bertarung dengan Titla. Pertarungan sengit pun terjadi antara Shipa dan Titla. Shipa pun dibanting-banting seperti adonan martabak dan hampir saja Shipa dilempar ke dalam jurang. Dan di sini Shipa ternyata mempunyai bela diri yang cukup mumpuni. Shipa menendang kaki Titla sehingga terdengar tulangnya patah. Shipa yang terdesak berhasil membalikkan keadaan dan mematahkan kaki Titla. Setelah itu, pertarungan pun berlanjut di jembatan. Titla yang kalah mencoba kabur lalu mengikat tubuhnya dengan tali dan turun ke bawah tebing untuk mencegat Paro.
Shipa yang melihat paruh dicegat mengikat Babji pada ujung tali yang lainnya yang digunakan Titla untuk turun. Lalu ia menjatuhkan Babji hingga Titla terangkat, lalu mereka tergantung satu sama lain. Lalu Shipa memotong tali itu sehingga Babji dan Titla sama-sama terjatuh dan terhempas di dasar tebing. Kemudian Titla dan Babi, maksud saya Babji, digantung dan didisplay di hadapan warga desa. Dan film pun diakhiri dengan scene yang memperlihatkan Shipa dan keluarganya akan kembali ke Mumbai. Gimana sobat? Cukup panjang dan berliku-liku juga ya alur ceritanya. Ya, itulah kelebihan dari film Bollywood. Bagi sobat sekalian yang ada request film, langsung saja di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe dulu ya sob, supaya nggak ketinggalan video seru lainnya dari XA Movie. Terima kasih.